Oke. Oke. Nah, sekarang Mas Danu cek yang baris 34-nya nilainya 0. Coba Mas blok baris 34 di blok. Kursornya di situ. Blok. Kemudian Mas ke conditional formatting atas. Terus klik helix rules. Equal eh, to jangan between. Eh, equal to ini Pak. equal to 0 ya. 0. 0. Kasih angka 0 itu. Oke. Nah, di sini disimpulkan bahwa nanti apa namanya yang data yang udah ping-pingnya ini adalah data yang Tidak di bisa. awal langsung di drop, tidak bisa digunakan karena apa? Karena datanya sama semua. Oke Oh ya. iya iya iya. Ya. Teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Pak, mastiin lagi berarti setiap Hmm. orang variabelnya akan berbeda ya, Pak? Pasti berbeda. Makanya saya menggunakan data di daerah masing-masing kecuali teman-teman satu angkatan ada yang satu kampung ya. Kalau satu kampung mungkin datanya bisa sama. Tapi kalau teman-teman nggak sekampung, datanya pasti beda. Oke, Oke, sampai Pak. sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Kalau mungkin punya saya itu, Pak, yang 00 itu banyak sekali, Pak. Ya, berarti seragam. Apa namanya? Karakter datanya seragam. Ada berapa variabel yang tersisa, Mas? Lebih dari 8 atau tidak? Kalau lebih dari 8, ya aman lah, masih bisa dipakai. Kalau ngitungnya, saya masih bingung sih, Pak, mana aja yang sekiranya bisa buat variabelnya ya, Pak. Tapi Nah, ini kayaknya kalau lebih dari 8 masih lebih sih, Pak. pakai caranya ini, pakai caranya Mas Danu tadi. Yang tadi udah sempat diikutin nggak, Mas? Yang min max terus diselisihkan, terus yang 0 dikasih warna. Itu cara paling cepat. Kemudian bisa di count juga. Count if yang warnanya pink atau yang nilainya 0 berapa. Nanti ketahuan variabel yang kena kena jaring itu ada berapa. Baik, Yang Pak. bagian pink-pinknya ini udah bentar ya, ada tamu bentar. Iya. Barangnya nggak ada. Maaf teman-teman, anak tetangga sunat gitu ya. Saya kira yang gede disunat lagi, habis kan ya kalau disunat lagi ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Mas udah ngikutin prosedur tadi yang min, max, kemudian diselisihkan. Nah dari situ dengan cepat Mas langsung tahu variabel mana yang nggak bisa nggak bisa digunakan. Kemudian kalau mau ngitung mana yang bisa, mana yang enggak, bagaimana Pak? Coba Mas Danu, coba di sel C35. C35 sama dengan conif buka kurung range itunya di itu apa namanya di blok yang baris 34 di blok Sampai ujung Pak. sampai ujung. Oke, kemudian titik koma kriterianya 0. Coba berapa tuh? Berarti punya Mas Danu 4, cuman coba cek. Bener nggak 4 ini? 4 variabel yang di drop. 1, 2, 3, 4. Benar Pak 4. Jadi yang nggak di drop berarti 26 kurangi 4. Berarti ada 22 data, 2. 22 variabel yang bisa digunakan untuk step lanjutnya. Gimana Mas? Ada kesulitan teman-teman yang lain? Coba ya min max selisih. Ini cuman kelihatan visual aja biar teman-teman langsung ngedrop variabel tidak diikutkan dalam penyusunan model. Jadi variabelnya pasti beda-beda ini antar teman-teman ini yang di drop. Oke Mas Danu, gantian sekarang yang lain ya. Oke, di close dulu. Sekarang gantian. Mas Afan. Mas Afan ada? Hadir Pak. Boleh di share ke teman-teman hasilnya bagaimana?
Pak, sepertinya saya ada kesalahan karena Mm-mm. yang sudah angka saya jadiin saya scoring juga pakai coding, Pak. Ini angka coding atau angka scoring? Ini angka coding, Pak. Nggak apa-apa, angka coding nggak apa-apa. Oh, nggak Sementara apa-apa. di coding dulu. Oke, udah coding semua. Ini udah Ya, coding ya? Udah 26 variabel ini berarti kok cuman eh, segitu ini yang sama-sama nggak saya masukin, Pak, dari awal. dari awal. Ngidentifikasinya bagaimana? Em, dari Data awalnya. data yang ini kan banyak yang sama-sama gitu, Pak. Nah, Heeh. itu saya nggak masukin langsung, Pak. Langsung nggak saya masukin, Pak. Contohnya yang sama coba. Tunjukin satu Em, variabel. Dua variabel deh. kayak ini, Pak, perkerasan jalan, struktur tanah, Coba kualitas jalan. boleh di zoom nggak Mas? Digedein dikit fontnya nggak kelihatan. Oke. Ini pakai perkerasan jalan, struktur tanah, kualitas Boleh jalan. turun itu tadi? Boleh turun perkerasan jalan? Itu ada yang beda. Oh, Pink. iya, Pak, ada yang maafin. Berarti kelewat, Pak. Maaf, Pak. Oke. Terus Apalagi yang di drop? letak juga, Pak, kemiringan. Mungkin yang jalan ini, Pak, saya yang kurang ini ada paving. Ada lagi yang lain? Oke, balik lagi ke data tadi yang udah dieliminasi ya. Jadi teman-teman nanti kalau ngevaluasi coba dari awal bagaimana kenapa di drop itu teman-teman tunjukkan secara visual bahwa ini di drop karena datanya sama. Salah satu teknik untuk menunjukkan bahwa ada kesamaan data tadi antara min dan max nilainya sama. Itu satu teknik. Kalau teman-teman punya teknik yang lain gunakan dan terangkan dalam analisisnya. Oke. Yang kedua, setelah teman-teman sudah memiliki data kuantitatif seperti ini, yang mana data kualitatifnya. Data kualitatif itu apa sih, Pak? Data kualitatif itu yang dideskripsikan dengan kayak tadi, letak, posisinya tengah, belakang, apa samping, jalan, aspal, dan sebagainya. Itu adalah data kualitatif. Yang mana kita harus mengkonversi jadi angka. Ada dua teknik. Pertama, dia dibuat coding dulu. Kemudian dari coding itu dikonversi ke scoring. Nah, untuk quality rating, teman-teman bisa menggunakan scoring yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya, bisa menggunakan deret angka 2, 4, 6. Tapi cara yang paling cepat adalah dari awal coding, teman-teman sudah menentukan mana yang kualitasnya paling tinggi dan diberi angka yang paling besar. Contohnya ada aspal, beton, misalnya aspal, beton, sama paving misalnya. Dari awal teman-teman langsung beri coding yang paling bagus kualitasnya itu adalah coding yang paling besar. Misalnya angka 3 misalnya. Jadi 3, 2, 1. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan mekanisme scoring lagi. Tapi bagaimana kalau datanya kuantitatif, Pak? Seperti panjang jarak, lebar, luas, itu kan sudah ada kuantitatifnya. Terpaksa kalau yang itu tetap teman-teman scoring lagi, diklasifikasikan. Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Tidak ada literatur yang memberikan paduan bagaimana caranya. Jadi teman-teman sesuai dengan perasaan yang teman-teman, pengalaman yang teman-teman, silakan teman-teman bagi klasifikasi itu. Yang umum bagaimana klasifikasinya? Antara 2 sampai 5. Kalau bisa klasifikasi jangan terlalu banyak. Apakah itu hanya professional judgment, Pak, atau professional assessment? Enggak juga. Sebenarnya nanti kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan penilaian, sudah biasa mengumpulkan data, dan teman-teman punya database, nanti sense-nya teman-teman bakal tahu bahwa di area ini pengelompokannya itu adalah luasan tanah sekian sampai sekian, jaraknya sekian sampai sekian. Tapi untuk sekarang, karena teman-teman belum punya banyak pengalaman, sudah punya pengalaman tapi belum cukup banyak, maka teman-teman bisa menggunakan professional judgment atau sesuai keputusannya teman-teman, tidak bakal disalahkan. Tapi paling tidak jaraknya itu sesuai dengan mengikuti deret ukur lah ya, deret hitung. Oke Mas, sekarang Mas coba konversi datanya Mas ini menjadi scoring. Kalau misalnya data kualitatifnya masih di coding. Contohnya kan bentuk tanah ini 1 itu apa, 2 itu apa, Mas? Bentuk tanah itu, yang bentuk tanah.
Oke, saya tebak Mas tidak ngedrop data berdasarkan cara tadi. Mas ngedrop data berdasarkan 8 variabel yang sudah ditentukan di awal. Iya apa enggak? Iya, Pak. Oke, jangan gunakan cara Maaf, itu Pak. ya. Oh, yang dari awal. Tapi saya Hmm? ini di sini yang ada di data, Pak. Ada Ada yang 10. di data. Berarti tambah 2 lagi ya. Iya, Pak. Apa yang variabel apa sama variabel apa kalau boleh tahu? Variabel jarak ke pemakaman, Oke. sekolah Nice. dasar. Sekolah dasar. Ini berbeda sih, Pak. Saya juga masukin jarang Oke, apa nice. jarak. Berarti ya, ada yang kuantitatifnya sudah di cluster ya. Iya, Kemudian Pak. yang kualitatifnya oke. Tadi yang bentuk tanah nomor 1, coding 1 itu nilainya paling tinggi atau paling rendah? Ternyata dia paling tinggi kan? 9. Iya, Pak. Karena kondisinya mekanisme codingnya Mas masih terbalik, maka Mas harus konversi. Boleh konversi pakai 321 atau pakai 963, terserah Mas. Tapi karena Mas udah memiliki data seperti ini, Mas bisa konversi data yang Mas punya menjadi scoring yang sekarang ada. Bagaimana cara konversinya? Sudah pernah diajarin konsep VLOOKUP nggak, Mas? Sudah, Pak. Oke, Tapi coba jalankan di datanya, Mas. di sini apa ya? Atau if, atau gimana. Jadi kayaknya harus buat kolom baru supaya... Maaf, Pak, saya agak lupa nih, Pak, kalau VLOOKUP. Ini untuk menentukan nggak usah VLOOKUP deh, pakai if aja deh, skornya. biar cepat. Pakai if aja. Oke, sini tadi apa sih yang kualitatif? Coba yang kualitatif, variabel kualitatif dikasih warna biar gampang nyarinya. Ini ya, Pak, bentuk tanah. Oke, bentuk tanah. Tanah. Letak, langsung aja tuh letak. Kebisingan kayaknya ya. Bising nggak bising kan paling? Iya, Pak. Berjalan luas jalan tol. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Ini yang letakkan sama semua, Pak. Saya ini sambil mau nyoba, Pak, di regresinya ternyata bisa atau enggak gitu. Pasti angka itunya 0. Kalau di regres pasti nggak bisa. Iya. Coba hasilnya apa coba? Hasilnya 0 kan? Ini, Pak. Itu. Kalau misalnya yang datanya sama persis, kalau di regresi pasti begitu. Oke, nice. Berarti nanti ini yang letak langsung drop aja, Mas, kasih warna yang berbeda. Oke, teman-teman yang lain coba konversi semua datanya ke skor. Itu dulu. Silakan oh iya, caranya tadi ya, pakai if ya. Sorry lupa. Oke, Mbak, ini di kolom M, buat nama skor bentuk tanah ya, skor bentuk gitu aja deh, skor bentuk. Oke, sama dengan itu, terus ke bawah sama dengan if. Jika if dalam buka kurung, terus klik itunya logical test di situ sama dengan 1 titik koma. Skornya berapa kalau 1 tadi? 9 kalau nggak salah ya? Iya, 963. Oke. Klik lagi tadi. 9. Ganti angka 9 itu, jangan F3. Titik koma, if I3 sama dengan 2. Buka dulu, buka kurung. Sama dengan sama dengan 2 titik koma berapa tadi? 6 ya? 6 iya, Pak. titik koma 3 tutup kurung 2 kali. Satu lagi. Oke, enter. Oke, tarik ke bawah. Double klik aja sih, Mas. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini udah terkonversi jadi skor. Nah, silakan teman-teman lakukan ke semua data yang belum bentuk skor, silakan di scoring dengan cara tadi. Nah, yang agak susah, if-nya tuh agak ribet yang udah kuantitatif. Sekian sampai sekian nilainya berapa? If sekian sampai sekian nilainya berapa? Tapi
cara-cara konversinya mirip-mirip lah. Oke, untuk konversi pakai fungsi if ini sebenarnya pengetahuan umum. Ada pertanyaan? Izin Pak, Ya, monggo Mas. berarti kalau kayak punya saya tadi semuanya itu Pak, 22 variabel itu di scoring dulu gitu Pak. Uh, untuk latihan sekarang pilih 8 variabel aja Mas. Udah nyoba regresi nggak? Udah dipilih? Belum saya. Belum ya. Kalau belum nggak usah diregresi, langsung pilih aja 8 variabel yang Mas suka. Langsung pilih aja. Supaya apa namanya? Supaya nggak tertunda, nggak terhambat. Pilih aja 8 variabel pertama atau 8 variabel terakhir biar gampang ininya. Pak, mau tanya Pak. Ya, monggo Itu Mas. yang 8 variabel itu bukan yang berdasarkan urutan p-value-nya itu enggak? Iya, kalau sudah diregresi pakai urutan p-value. Oh alah, jadi yang 8 tadi, yang akan tadi 10 itu loh Pak, itu berarti berdasarkan urutan itu kan Pak, yang hasil regresi kan Pak? Betul. Oh alah. Tapi untuk hari ini, bagi teman-teman yang belum regresi, langsung pilih 8 variabel aja, biar nggak terlalu lama. Makasih Pak. Iya, monggo. Bapak, kalau Iya. hasil regresinya ternyata 8 diantaranya tuh ada 1 yang 6, jadi cuma 7 gitu Pak. Yang regresinya bisa baik-baik saja untuk p-value-nya gimana? Baik-baik saja tuh gimana, Pak? Maksudnya yang p-value-nya tuh ada Di apa namanya di open ini apa namanya sheet-nya nanti kita diskusikan. Oh gitu. Boleh di close nih Mas. Monggo. Pak, saya mau nanya Pak. Ini yang di ini bagian sini sebenarnya skor atau ini ya Pak ya? Atau yang Kalau satu untuk quality rating harus dikonversi jadi skor dulu. Oh gitu. Jadi iya. dataset yang pertama itu adalah dataset yang masih mentah ya, tapi udah numerik. Dataset mentah tapi udah numerik. Maksudnya numerik gimana Pak? Yang tadi yang bentuk yang apa namanya kebisingan itu udah di scoring. Bukan di scoring, di coding. Kemudian untuk kepentingan quality rating teman-teman konversi menjadi skor. Jadi ada 2 tahap. Jadi data yang teman-teman nanti kumpulkan waktu ujian adalah data coding, bukan data scoring. Ada ada kebingungan nggak di sini? Kalau bingung sampaikan saja, nggak apa-apa. Pak, sebenarnya Pak. Iya. Jadi yang di quality rating ini meskipun yang udah kuantitatif tetap dibuat jadi coding juga Pak? Atau udah apa Pak? Enggak, tetap nggak usah di coding, cuma nanti waktu dikonversi ke scoring dia harus harus sesuai dengan coding yang teman-teman sudah tentukan. Tadi misalnya jaraknya 50 km misalnya. Nggak perlu di-coding jadi 1, 2, 3, 4, 5, tapi teman-teman untuk penyajian datanya tetap dalam satuan kilometer, tapi nanti waktu konversi ke scoringnya teman-teman sesuai dengan scoring yang teman-teman sudah tentukan di awal tadi. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Oke, baik. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Izin tanya, Pak. Berarti yang diregresikan itu yang skor ya, Pak? Yang diregresikan yang bukan yang skor, Mas. Yang yang coding. Baik, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, ha? Saya tadi agak kelewat, Pak. Yang masalah coding sama skor tadi, Pak, itu maksud Bapak tadi, misalkan besar coding sama skornya itu harus sama gitu. Misalkan codingnya 1, 2, 3. Nah, berarti yang coding nomor 3 itu skornya harus tertinggi atau gimana ya, Pak? Nggak harus. Hanya saja kalau pengen mempercepat, di mana nggak perlu konversi coding lagi dari awal, codingnya itu sudah mencerminkan scoring. Oh, tapi saya udah terlanjur. Kalau sudah terlanjur berarti nanti dikonversi lagi jadi Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Dikonversi jadi scoring. Jadi memang jadi 2 kali. Mungkin lagi saya boleh share-kan Pak biar nggak bingung Pak. Oh boleh, monggo. Boleh ditutup Mas.
Di-share, Mas? Belum ya? Atau saya nggak terlihat ini? Kira yang tadi bukan, bentar Pak. Oh, diem-dieman. Sorry. Udah masuk Pak? Oke, udah. Oke, ini kan data mentahnya seperti ini kan? Data mentahnya yang di sini Pak. Oke, satu-satu dulu deh dari data mentah. Ini data mentah. Nah, oke, data mentah. Baru tadi kan masuk ke quality rating, berarti yang kualitatif diubah ke kuantitatif gitu kan Pak datanya. Yang ini yang saya, aduh, sorry. Nggak apa-apa. Balik lagi ke data mentah dulu boleh? Oke. Nah, ini apa sih namanya? Ini kan data kualitatif, berarti kan harus diubah jadi angka. Nah, angka ini kan coding ya. Dan coding itu nggak ada ketentuannya. Nah, yang penting data itu dijadikan angka numerik. Nah, dari coding ini kalau kualitatif. Kalau kuantitatif kan sudah numerik. Angka coding sama numerik ini nanti dikonversi jadi angka scoring. Nah, ini triknya supaya supaya coding itu sama dengan scoring. Dari awal Mas menentukan bahwa yang kualitasnya terbaik itu dikasih coding dengan angka yang paling tinggi. Itu cuma trik aja, Mas. Tapi kalau misalnya ternyata Mas di codingnya yang terbaik itu angkanya 1, ya nggak apa-apa. Karena di tahap selanjutnya adalah proses membalik, proses mengkonversinya menjadi scoring. Kalau yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya trik aja biar cepat. Kalau misalnya Mas nggak melakukannya, ya udah benar. Dari coding sama dari data numerik baru dikonversi jadi scoring dengan data yang tadi Mas contohkan tadi ya, yang scoring itu. Oke, boleh. Berarti yang di sini Pak. Monggo udah ini kan coding untuk yang kualitatif ya Pak. Baru nanti di sini bukan. Nah, ini di sini baru di scoring Pak. Tapi ininya nggak sesuai gitu nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Cuman tadi saya bilang itu trik aja biar cepat. Trik aja. Jadi kalau seperti ini juga nggak masalah. Iya, mungkin itu aja Pak. Oh iya. Jadi nggak salah Mas, nggak salah. Tadi saya cuma ngomong trik aja biar cepat. Kalau saya orangnya males kan. Ya udah dari awal codingnya itu mau sejalan sama scoringnya. Jadi waktu scoring saya nggak perlu if-ifan lagi. Tapi ini udah benar. Jadi mungkin saya salah ya. Triknya nanti aja harusnya ya. Oke Mas, makasih Mas. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Ini saya share Pak. Boleh. Ada lagi teman-teman? Mungkin Givani tadi ya yang mau diskusi hasilnya ya, boleh di-share screen Giv. Iya Pak, ini saya udah coba Pak. Kayaknya lebih better deh Pak. Jadi tadi tuh awalnya kan kayak gini bentuknya. Nah, semua datanya tuh saya masukin Pak buat diregresi. Nah, outputnya tuh gini Pak. Tuh, jadi itu nggak bisa dipakai tuh. 8 tertingginya tuh justru jelek. Nah, akhirnya saya coba pindahin hasil yang tadi tuh, yang kuning-kuningnya saya ilangin, tuh saya bikin yang baru gitu, Pak. Jadi ini isinya udah yang bener-bener semua yang bisa dihitung. Terus outputnya gini sih, Pak. Itu masih ada yang 0 itu? Iya, 2. Ada berapa variabel begitu? Tapi dapat Pak, 8 variabel utama dapat jadinya. Oke, ya udah. Jadi udah solve ya, berarti ya. Udah, Pak. Nah, tapi saya bingung gini, Pak. Ini kan akses tol ya, Pak. Padahal akses tol tuh beda-beda, Pak. Ibaratnya jaraknya beda-beda tuh, Pak. Nah, saya nggak ngerti kenapa akses tolnya 6. Padahal kan ibaratnya cukup variatif nih, Pak, akses tol. Oke, datanya boleh dikirim ke saya nggak? Nanti saya coba otak-atik ya. Oh ya, boleh, Pak. Oke, sementara itu dulu. Jadi sementara untuk latihan ini biar nggak terstuck, Mbak Givani pakai variabel-variabel yang dalam tanda kutip oke ya. Iya, Pak. Enggak 8 variabel dulu. Oke, boleh di close. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Monggo. Pak, berarti itu yang coding yang 8 variabel setelah regresi itu kalau nggak ada nggak apa-apa ya, Pak? Coding, yang 8 variabel yang tertinggi itu Pak, yang paling berpengaruh. Iya. Itu kalau nggak ada nggak apa-apa Pak? Nggak apa. Coding itu sebenarnya kayak kalau di penelitian itu ada yang namanya apa sih ya terminologinya itu definisi variabel. Jadi itu perlu disajikan agar pembaca tahu. Oh, coding 1 itu maksudnya ini. Oh, coding 2 itu maksudnya ini. Tetap sebenarnya perlu disajikan juga, Mas.
Biar pembaca tuh tahu saat kita menyajikan data angkanya 1 di luas di bentuk jalan, berarti maksudnya 1 itu adalah bentuknya kotak. Kemudian skornya sekian. Nah, itu biar pembaca tahu. Kalau nggak ada tabel itu, pembaca nggak tahu ini 1 maksudnya apa ya, 5 maksudnya apa. Jadi walaupun prosesnya itu nggak terlalu rumit, tapi itu perlu disajikan. Namanya visualisasi data agar pembaca tahu makna dari data yang kita sajikan. Tetap harus ada, Mas. Jadi ya, jawaban sederhananya dari pertanyaan itu adalah tetap harus disajikan. Itu aja, biar nggak bingung. Kemarin kan saya nyoba gitu, Pak. Nah, itu yang coding yang 8 variabel itu nggak saya kasih. Jadi waktu ngitung quality score-nya itu saya manual gitu, Pak, per data gitu. Jadi itu tinggal tambahin aja ya, Pak? Tinggal ditambahin itu aja. Apa sih namanya yang codingnya tadi? Soalnya kan kalau kayak gitu kan yang tahu maknanya data itu kan cuma Mas kan ya. Padahal kan kita kan menyajikan data buat orang lain. Oh, ini kok 1 ya? Di regres bagus, tapi maknanya apa ya? Angka 1 ini apa ya? Jadi coding itu, tabel coding itu sebenarnya tujuannya memberitahu pembaca bahwa setiap angka dalam dataset yang Mas punya itu ada maknanya. Maknanya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kurang lebih gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman ada lagi yang lain? Yo, mumpung enak nih diskusi nih. Teman-teman punya case masing-masing, pasti tantangannya beda-beda. Ada lagi? Kalau nggak ada, coba kita lihat satu lagi ya. Kita lihat punya Joshua ada? Tadi yang izin Joshua bukan sih? Kayaknya bukan. Saya ada, Pak. Jos, ayo Jos. Boleh lihat datanya, Jos. Tapi sebelumnya gini, Pak. Saya ada kesalahan, Pak, kan. Saya kira yang dibuat yang di kelurahan aja. Rupanya semua. Kalau yang di kelurahan tuh cuman ZNTNIR kemarin, Jos. Jadi yang quality rating semua. Berarti belum semua ya? Belum semua dilakukan ya? Tapi boleh nunjukin dulu nggak, Pak? Boleh banget, boleh banget. Sudah kelihatan, Pak? Oh, sudah. Nah, kan ini tadi udah saya dapat ini, Pak. Cuman saya nunjukin yang di kelurahan aja, Pak, ya? Iya, iya. Nah, udah saya lakukan ini, kemudian udah saya ini buat coding sama scoringnya. Coding apa scoring ini? Ini yang coding. Oke, yang coding yang kiri ya? Iya, Pak. Kemudian ini scoringnya, saya pindah ke sini. Nah, ini perhitungannya, Pak. Oke, terus? Terus waktu analisis regresi berganda sederhananya, gini. Ini harga per meternya sama ini. Regresi belum? Sudah, Pak. Oke, hasilnya apa? Hasilnya ini, Pak. Oke, ya kurang lebih kayak gitulah, Jos. Berarti kamu udah melakukan satu siklus, cuman secara statistik modelmu tuh nggak fit karena apa? Sampelnya kurang dari 30. Ya, Pak. Oke, nanti tolong ditambahin datanya ya. Antara coding sama scoringnya jangan kebalik-balik ya, biar maknanya nggak berubah. Coba boleh lihat. Nah, ini lihat P-value-nya punya Jos, quality score-nya P-value-nya jelek. Sebenarnya model ini kurang fit, tapi nggak apa-apa. Kita kan latihan ya. Nanti kalau di dunia nyata, kalau teman-teman buat model, P-value-nya harus signifikan atau di bawah 0,05. Kenapa bisa begini? Bisa jadi datanya kurang baik. Bisa jadi karena sampelnya kurang banyak. Ya, jadi bisa jadi kenapa P-value-nya nggak signifikan quality score-nya karena Jos kan cuma pakai ini ya, cuma yang pakai kelurahan ya kurang dari 30 bisa jadi. Nanti coba tambah datanya. Bisa jadi nggak signifikan lagi. Kenapa? Mungkin karena datanya nggak normal. Kalau nggak normal bagaimana, Pak? Nggak normal itu dibuang outlier-nya dan ditambah datanya biasanya. Tapi untuk sekedar tahu aja karena kita di sini hanya belajar prosedur, kita nggak sampai buat model yang sangat ideal. Tapi paling nggak teman-teman pernah melakukan satu siklus pemodelan quality score. Kurang lebih gitu, Jos. Kalau saya lihat perhatikan secara sekilas, dirimu udah bisa melakukan satu siklus, cuman karena datanya masih belum 30, karena minimal 30, nah ini P-value-nya kurang oke nih. Modelnya nggak fit. Kurang lebih gitu, Jos. Ada pertanyaan, Jos? Baik, Pak. Mungkin saya belum ada pertanyaan, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh lihat ke datamu tadi nggak? Ke data ke mana? Regresi ini di sini. Oke. Ini kan harga tanah per meter persegi ini adalah harga, kalau dilihat angkanya ini per meter persegi atau transaksi, Jas? Per meter persegi ya? Meter persegi, Pak.
Ini adalah angka per meter persegi harga pasar. Kita mau nyoba cek apakah modelmu fit apa enggak. Nah, sekarang pindahkan modelmu ke kolom ke sel EF. EF 11 12 modelmu. Ambil koefisien QS-nya sama konstantanya, angka konstanta sama koefisiennya diambil. Ini tadi, Pak. Pindah ke sana. Oke, pindah. Oke, coba kamu cari nilai dari objek pertama dengan model ini. Ingat nggak caranya? Sama dengan koefisien. Koefisiennya apa? Yang ini, Pak. Oke, ditambah dalam kurung. Konstanta tadi. Sekarang koefisien dikali koefisiennya mana? Enggak, koefisien. Sorry. Tadi saya kebalik. Nah, itu dikali dengan quality score. Tutup, enter. Oke, tarik ke bawah. Nah, dikunci Jos, sorry Jos. Yang mananya, Pak? Di F4 semua tuh yang E11 sama E12-nya di F4. Sama E14, Pak? Sama E12. Oke. Antar ke bawah. Maksudnya di drag ke bawah. Oke. Nah, teman-teman, inilah hasil penilaian kalian. Kalau dari model, objek pertama hasil nilainya adalah 531. Data pasarnya adalah 636. Kok berbeda, Pak? Pasti berbeda. Bagaimana tahu model yang Joshua buat ini bagus apa enggak? Nanti kita akan belajar yang namanya ASR. Analisis sales ratio. Nanti membandingkan antara nilai pasar dengan nilai hasil penilaian. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu nih, wah ini kok jelek banget, kok ini jelek banget ya. Yang ini 165 tapi ini 532. Ada yang salah nggak? Coba cek satu-satu anunya kok Jos, kayaknya saya ragu nih ya. Coba yang sel E15 coba Jos. E15, Pak. E15. Nah, situ. Coba klik rumusnya. Kayaknya ada yang benar ya. Mungkin gini, Pak, kasusnya, Pak. Ini kan kasus nyatanya, ini dia ngejualnya itu yang penting laku aja, gitu. Harga pasarnya harusnya 500-an juta. Iya, Pak. Soalnya dia butuh gitu. Nah, ini yang kayak gini-gini ini ngerusak model nih, teman-teman. Ini contoh aja. Kalau ini kan udah terlanjur nih. Yang model-model gini harusnya itu disebut outlier, jadi harusnya disingkirkan dari model. Karena ya ini jadinya ini kan antara harga pasar sama ini, harga pasar sama harga penilaiannya jomplang banget. Ya, kurang lebih siklusnya gitu ya, Jos ya. Oke, makasih Jos. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya Joshua. Wimar ada? Boleh ditunjukkan hasilnya, Mas? Hadir, Pak. Maaf, Pak. Sebelumnya saya belum bikin, Pak, itunya, Pak. Yang mana? Yang quality rating sama quality score itu, Pak. Yang udah datanya udah disiapkan tapi? Sudah, Pak. Sebentar. Boleh ditunjukkan datanya, nggak apa-apa. Sudah terlihat, Pak. Oke, sudah. Sebentar, saya presensi dulu ya, bentar ya. Di aplikasi saya takut lupa. Bentar. Yang merah-merah kenapa tuh, Mas? Itu yang ini, Pak, di luar kelurahan saya. Oh ya, oke. Bentar. Saya Oke, ini datanya. Kemudian langkah selanjutnya, udah di coding belum datanya? Belum, Pak. Oke, coba buat sheet baru. Coba praktikkan cara mengcoding data yang tadi. Oke. Nah, kolom yang pertama itu adalah harga per meter persegi. Pindahkan harga per meter persegi di situ.
Dari sini ya, Pak. Mana? Harga per meter persegi ya. Harga per meter. Yang paling kanan kali ya, yang L itu kali ya. Ini untuk yang luar kelurahan saya juga dipakai ya, Pak? Semua. Untuk quality rating semua. Oke. Tarik berapa data? Oh, mungkin tambahin satu kolom, disisipin satu kolom untuk kolom nomor data kali ya. Oh, Nggak apa-apa iya. itu turun. Disisipin satu kolom sebelah kiri. Nomor data. Sudah, Pak. Oh. Sekarang iya. variabel-variabelnya dipindahin satu persatu. Yang kualitatif langsung Mas rubah jadi coding, kalau yang bentuknya angka pindah secara langsung aja. Oke, yang pertama variabel apa coba? Dari sini ya, Pak. Dari atas. Coba headernya dipindahin aja headernya. Headernya pindahin ke header. Semuanya pindahin ke sheet yang baru tadi. Dari bukan nomor data ya berarti, dari variabel jarak pusat kotak ke samping berarti. Oke. Ke kanan. Sama jumlah kamar ini juga, Pak? Nggak usah? Nggak usah, sampai yang tanah aja. Berarti sampai AU. Sampai AU. Kolom AU. Nah, situ. Pindahin. Oke. Jarak pusat kota kan itu kuantitatif ya, langsung dipindahin aja angkanya. Oke, langsung luas tanah juga, luas juga, lebar juga. Mungkin langsung drag ke samping aja ya. Bentuk enggak dong. Oke. Sampai lebar. Oke. Udah, bentuk. Nah, pakai fungsi if tadi. Sama dengan if. Buka kurung. Langsung masuk ke sheet data mentah tadi. Data tadi. Ke mana tadi? Nah itu paling atas dong. Data paling atas. Kotak itu. Yang U berapa tuh? U2 ya. Itu. Sama dengan tanda petik kotak. Petik 2, Mas. Petik 2. Kotak. Mau kasih coding apa kalau kotak? Kotaknya, petik lagi. Apa namanya? Titik koma atau koma? Saya lupa. Titik koma ya? Koma. Kalau kotak mau dikasih coding berapa? Paling bagus, Pak. Berarti 9. Coding dulu, bukan scoring. Coding dulu. 1 gitu, Pak, maksudnya. Oke, 1. Terus ada berapa bentuk tanah yang kamu ada di datamu ini? Jangan-jangan kotak semua ini? Iya, kotak semua. Kotak semua? Iya. Iya, berarti nggak bisa dipakai ya itu ya sebenarnya. Ya udahlah, kotak terus titik koma lagi, if lagi. Ini tutup kurung ya, Pak? Enggak. Titik koma, if. Titik koma dulu, titik koma, if. If yang header data U2 sama dengan kotak itu kamu copy paste bisa nggak? Yang itu loh, yang samping ininya. Kamu yang mana, Pak? Sorry, ntar coret. Enggak, yang ini nih. Ini kamu copy paste nih, biar nggak kelamaan. Yang saya buletin itu, kelihatan nggak? Iya. Pindahin ke sini.
Oke, kotaknya diganti misalnya segi apa sih namanya? Tidak kotak gitu aja. Tidak kotak 2 gitu. Tidak kotak 2 titik koma 2 titik koma 3 tutup kurung 2 kali. Bentar. Nah, coba apa namanya diturunin ke bawah. Oke. Ini kemungkinan besar ini ya, sama semua ya. Sekarang coba konversi yang kira-kira datanya tidak sama semua. Tidak seragam. Contohnya apa? Misalnya kotak tengah. Letak, Pak. Letak. Letak boleh. Pakai cara yang sama, monggo. If taruh di sel bawahnya dulu, Mas. Bawahnya, nah, terus diatasin. Sama dengan kotak. Enggak dong, kotak dulu. Kalau teks sama dengan tanda petik kotak, tengah, tanda petiknya kurang itu saya. Mas, tanda petik tengahnya diapit tanda petik. Oh iya, Pak. Oke, 1 misalnya ya. Terus titik 2. Ada berapa kriteria diletak? Tengah, hook, sama apa? Udah, Pak. Itu aja, Pak. Oke, berarti cuma 2. Kalau nggak tengah, berarti hook. Berarti titik koma, kriterianya cuma 2, maka if-nya cuma 1. Sama titik koma 2, tutup kurung. Udah, enter. Oke. Nah, sekarang Mas sambil ngabisin waktu kuliah hari ini, silakan dikonversi coding dulu ya dari semua variabel. Bisa? Oke. Bisa, Pak. Oke, dilanjutin ya. Sekarang gantian teman-teman yang lain. Coba, makasih, Pak. Ya. Kemudian Dinda, ada Dinda? Hadir, Pak. Dinda, ada kendala untuk itunya? Saya tadi masih sama kayak punya Wimar. Belum scoring, baru sampai coding itu, Pak. Oke, boleh ditampilkan, nanti saya bantu coding. Codingnya udah berapa variabel, Mbak? Gimana, Pak? Codingnya udah berapa variabel? Itu tadi ada berapa, Pak? Bentar, Pak. Ditampilkan dulu aja nggak apa-apa, Mbak. Oke, kita lihat ya codingnya mana, coding. Coding mana data codingnya mana, data coding. Oke, ini udah banyak ini. Ini Pak, yang ini. Ini cuma 14 datanya, Mbak. Kan kemarin tuh saya nyobanya pakai yang data buat PPIMK yang 1 kelurahan itu loh, Pak. Nah, yang 1 kelurahan tuh saya baru dapat, sebenarnya udah dapat 18, cuma yang 4 tuh masih tanda tanya, kayak saya tanya ke penjualnya itu belum dijawab sepenuhnya. Gitu. Kalau total data 30 udah punya kan? Sudah punya. Oke, kalau untuk quality rating boleh lintas kelurahan. Kalau untuk kepentingan kemarin untuk Sendetenir harus 1 kelurahan. Jadi nanti datanya dimaksimalkan minimal 30 data, Mbak ya, ditambah data di keluar kelurahan. Oke. Ya, Pak. Itu 1. Terus kemudian codingnya ini kayaknya udah semua. Yang katanya ya, belum yang mana? Pak. Saya juga ini Pak kesulitan di kedalaman sumur kan karena kebanyakan kalau yang saya tanyain itu kayak nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sumur. Ada yang nggak ada yang nggak tahu. Nah, kalau ada yang nggak ada, kalau yang nggak ada dia pakai apa airnya? Biasanya PDAM, Pak. Nah, berarti itu Mbak bisa ganti pertanyaannya. Menggunakan apa? Ada PAM atau tidak? Jadi nanti jawabannya ya tidak. Kedalaman tuh nggak harus meter gitu, Pak. Bukan, maksudnya variabelnya bisa diganti gitu. Kalau kedalaman itu ya harus meter. Variabelnya bisa diganti menjadi kebutuhan air menggunakan sumur atau dengan PAM. Jadi ya tidak.
Kalau ya itu sumur, kalau tidak itu berarti pump gitu. Itu bisa pakai itu, nggak harus apa namanya ya, nggak harus saklek pakai kedalaman sumur gitu. Bisa dibuat variabel baru. Ini contoh aja sih yang ini biar Mbak nggak bingung, udahlah abaikan lah. Kalau nggak tahu berarti dianggap ini ya. Oke, variabel yang lainnya gimana nih? Ada masalah nggak? Sama jalan tolnya nggak ada Pak, jadi saya hilangkan. Terus ada lagi? Sementara itu sih Pak. Oke. Terus saya Oke, sekarang Mbak buat sheet baru. Kita coba apa namanya, buat scoring. Kasih nama sheetnya scoring coba. Header tabelnya sama dengan yang coding tadi. Sama. Oke. Kemudian skor variabelnya tadi yang itu ya, yang sheet skor variabel itu ya. Iya, ini Pak. Oke, monggo. Kira-kira Mbak mau mengubah coding jadi scoring gimana caranya? Tadi yang pakai if itu ya Pak? Pakai if bisa, manual bisa. Kira-kira Mbak mau pakai cara yang mana? Karena kemarin tuh header datanya yang ini Pak. Itu saya ubah, jadi saya ke bawah bukan ke samping. Jadi saya manual satu-satu sih Pak. Oh ya udah. 30 data begitu berarti nanti? Daripada saya mau satu-satu, saya mau ngubah datanya aja jadi ke samping, jadi ke bawah. Oke ya, nanti dicoba ya. Kalau bisa hari ini selesai Mbak ya. Iya Pak. Oke, monggo dilanjutin. Izin stop share ya Pak. Monggo. Oke, sekarang kita jebak lagi. Siapa lagi yang mau dijebak? Mbak Raihana, boleh ditunjukkan datanya? Maaf Pak, saya masih sama seperti Wimar tadi Pak, masih di scoring. Di scoring? Berarti kok di scoring ada di kelas ini? Kan lagi di scoring. Scoring Bapak gitu ya. Gak apa-apa, ditunjukin aja. Baru sedikit Bapak. Hah? Baru sedikit. Iya nggak apa-apa. Ya, sebentar Pak. Oke, coba praktikkan cara kamu men-coding gimana, men-scoring gimana. Saya pengen lihat. Dan teman-teman lain bisa lihat. Apakah sudah terlihat, Pak? Lagi proses load ya? Iya, Pak. Oke, coba praktikan. Ketinggian dari poros jalan, gimana cara codingnya? Bentuk tanah dulu, Bapak. Maaf. Boleh, bentuk tanah boleh. Gimana? Sama dengan tanda petik. Karena dia kriterianya lebih dari 2, maka dibuat if satu lagi. If, titik 2 dulu, titik 2, if, buka kurung. H2. Klik, taruh kursornya di H2, Mbak. H2. H2, Pak. Oke. U2, sorry. U2. U2. Sorry. Ini ya, Pak. Sama dengan habis kotak apa beraturan kan? Beraturan ya, Pak. Beraturan. Mau di coding berapa beraturannya? Tanda petik dulu. Tanda petiknya kurang itu. 2 ya, Pak. Oke, 2. Udah cuma 3 aja kan ya? Kriterianya ya? Tidak beraturan, Pak. Satu lagi. Berarti kan cuma 3 kan? Berarti kalau bukan kotak dan bukan beraturan, dia codingnya 3. Berarti titik 2, 3. Oh. Oke, tutup kurung 2 kali. Enter. Oke,
tarik ke bawah. Oke, udah. Ya, Pak. Oke, nice. Sekarang mau yang mana lagi nih? Ojek online coba. Ojek online semuanya sama, Pak. Sama. Ya. Oke, yang cuma 2 ada nggak? Yang cuma 2 kriterianya. Tengah itu kayaknya ya. Dan tengah ya, Pak. Oke, coba yang letak. Ini ada ujung jalan. Maksudnya hook mungkin ya? Nggak tahu kan data. Tanya saya. Ya, Pak. Berarti coba yang itu. Diletak. Kalau hook nilainya 1. Terus kriterianya ada berapa tadi? 3 ya? Berarti 2, Pak. Kalau cuma 2 berarti if-nya cuma 1. Berarti kalau bukan hook berarti 2. 2. Tutup kurung. Bentar. Oke. Double klik aja situ. Oke. Udah ya gitu ya. Selesaikan sampai scoring, Mbak ya. Ya. Kalau nggak diginiin teman-teman soalnya nggak ngerjain ini. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih, Pak. Nah. Oke, lanjut. Alvira, boleh di-share hasilnya? Udah sampai mana Mbak Alvira? Udah sampai regresi atau udah sampai scoring? Apa quality ratingnya? Sebenarnya udah sampai model ini Pak, cuma saya salah ngeregresi dari sini. Saya di sini pakai skor, bukan pakai coding. Kalau regresi untuk milih atau untuk buat? Iya, untuk milih variabelnya itu Pak. Gak apa-apa sih sebenarnya, sama aja sih sebenarnya hasilnya itu. Sama aja Pak. Sama aja. Jadi ini udah selesai sebenarnya. Iya, tapi pemilihan variabelnya itu pakai scoring bukan pakai coding gitu Pak. Oke. Tapi udah tahu miss-nya di mana ya? Iya, Pak. Tapi ini kayaknya udah sampai sini berarti udah sampai regresi yang quality score dong ini berarti. Iya ini Pak. Ini dari sini kan quality score-nya udah. Terus ini harga transaksi dari 30 data, terus diregresi. Ini apa coefficient, ini quality konstanta. Terus udah ketemu modelnya itu berarti ya? Iya, terus saya masukin lagi. Kalau misalnya quality score-nya segini, sama kayak yang ini. Terus ternyata MP-nya 1,59 segini, Pak. Disandingin coba sama yang ini kan berarti yang hasil penilaian ya? Iya, ini coba yang disandingin sama dari data itu. data. Copy paste aja copy ke paste ke sampingnya. Oke, yang mirip-mirip lah ya. Oke lah ya. Ya, Pak. Udah bisa ini. Oke. Kalau sekarang saya mau lihat bagaimana kamu cara menentukan bobot dari variabel. Kok ketawa? Tahu banget. Hah? Bobotnya dari mana itu dapat? Bobot lah ya. Bobot. Ini awalnya saya pemilihan variabel dari sini dulu. Cuma ini codingnya baru saya buat karena saya tadi skor doang kan Pak. Nah habis itu. Bobot variabel mana bobot variabel? Bobot variabel ini Pak. Oke, yang mana, ini mana? Pak, yang skor ini Pak. Bukan bobot variabel. Oh yang udah jadi 8 itu. Ini Pak. Mana? Oke, nah caranya gimana tuh angka 40, 50 itu dapat dari mana? Ini dari absolut ini. Mana ya? Absolut Nah koefisien. ini. Ya, absolut dikali sama koefisien. Oke, nice. Oke. Kasih Mbak, boleh di close? Jadi Pak, itu diganti nggak Pak yang pemilihan variabel tapi pakai scoring? Diganti. Oke Pak. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oh iya Pak, sama satu lagi nanya. Hah?
kalau misalnya ini kan poinnya besar 10. Skornya besar, tapi codingnya paling besar apa dari kecil, Pak? Bebas. Bebas. Asal nanti Yang pas konversi coding ke skor jangan kebalik. Yang penting konstan kan ya Pak juga ya Pak. Iya, bebas. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita korban selanjutnya. Alvira. Udah ya? Udah Pak. Saya kaget ya. Randy. Randy ada? Saya Pak. Oke. Ren, ada kendala nggak, Ren? Ini Pak masih sama kayak Wimar tadi Pak, belum ini. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 30 sampai 40 menit lagi. Silakan teman-teman konversi datanya menjadi coding dan konversi datanya menjadi scoring. Udah, sampai itu dulu. Sampai itu dulu. Kemudian untuk memastikan teman-teman sudah melakukan aktivitas itu, silakan teman-teman kumpulkan hasilnya ke Google, ke LMS ya. Soalnya kalau nggak diginin teman-teman nggak dikerjain nih. Nah, oke ya, tugasnya itu aja. Teman-teman gunakan jam kuliah hari ini sampai selesai untuk merubah data ke data mentah ke coding, kemudian coding ke scoring. Kalau misalnya teman-teman masih ada waktu, silakan melanjutkan sampai proses pembentukan model quality score. Oke? Clear sampai sini teman-teman? Terus Pak, kalau misalnya nggak cukup, waktunya gimana Pak? Waktunya akan saya buka sampai jam 12 malam hari ini. Jadi paling nggak teman-teman dipaksa untuk selesai melakukan konversi data hari ini. Kalau misalnya baru selesai coding sama scoring, bagaimana? Ya udah, paling nggak sampai scoring teman-teman kumpulin datanya. Tapi kalau teman-teman pengen ngumpulin lebih dari itu sampai model quality score-nya selesai, silakan. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kerjakan itu dulu deh. Kalau nggak, teman-teman nggak dikerjain soalnya. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mas. Yang terkait itu, Pak, estimasi harga tanah per meter persegi. Saya nemunya hasilnya ada yang minus, Pak. Karena under value. Drop aja datanya. Berapa? Banyak nggak yang begitu? 3. Kalau misalnya di drop datanya jadi berapa? Kurang dari 30 atau masih lebih? Sudah tambahin sih, Pak. Tapi masalahnya itu datanya yang di dalam kelurahan, Pak. Kalau nyari penggantinya sulit, Pak. Karena kemarin saya coba tanya ke kelurahan, mereka nggak mau ngasih, Pak. Katanya ini aja deh, tanya ke kelurahan, tanah per meter perseginya di objek itu berapa? Jadi nggak usah pakai data transaksinya. Bisa nggak, Mas? Kalau saya ngambil di objek lain boleh nggak, Pak? Yang terus di rata-rata gitu, Pak? Boleh deh. Yang penting ada datanya deh. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Minus itu karena transaksinya nggak ini ya, Mas ya? Nggak apa namanya? Nggak value, Pak. Transaksi anomali itu, Mas ya. Oke, kalau di daerah perkampungan memang biasanya begitu. Mas kampung nggak sih? Kok saya malah ngeledek rumahnya Mas kampung ya. Udah itu dulu deh. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Sebelum saya close, teman-teman fokus ngerjain coding, scoring kalau bisa sampai quality score. Jadi nanti pas PPIMK teman-teman tinggal membuat narasinya aja, analisisnya udah. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak. Ya. Ini saya dulu timbunan sama tanah itu bagusan mana, Pak? Apa? Ini mau scoring kan, Pak. Ini timbunan sama yang struktur tanah itu loh, Pak. Timbunan sama tanah asli itu bagusan di mana, Pak? Tanah asli dong. Bagus tanah asli. Oh, alah. Karena posisinya gini, Mas, kalau tanahnya itu ditimbun, dia bisa jadi timbunannya itu enggak padat. Kalau dibangun suatu bangunan, ada resiko bangunannya retak karena dia memadat gitu loh, ambles gitu loh. Kalau tanah asli kemungkinan amblesnya itu kecil. Jadi orang-orang tuh lebih suka memilih tanah asli, bukan tanah area bekas timbunan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ibarat gini loh, tanah ladang sama tanah sawah.
Kalau untuk rumah bagusan ladang, karena ladang itu udah tinggal dibangun rumah di atasnya. Sedangkan sawah kan harus dikerasin, harus ditimbun lagi, dan timbunan itu kalau misalnya tidak bagus, ada risiko ambles. Makanya tanah yang sudah tanah asli itu lebih bagus, lebih tinggi nilainya maksud saya. Kurang lebih gitu analoginya, Mas. Baik, makasih, Pak. Tapi bisa jadi di daerah Mas beda loh ya, kali ya. Kan karakter. Kira kan gini, timbunan itu kan nambah biaya gitu. Terus nanti lebih tinggi timbunan gitu nilainya. Kirain saya gitu. Analogi seperti itu bisa juga. Cuman masalahnya timbunan di sini tuh kan dia menggunakan timbunan yang apa ya namanya? Itu karena sudut pandang ini sih Mas ya, sudut pandang metode biaya sih ya. Itu nggak salah juga. Cuman untuk tanah yang udah tanah yang gimana ya bahasa kasarnya? Itu tanah butuh ditimbun. Orang mau beli mahal apa enggak? Oh alah, ya Pak. Berarti ya lebih murah kalau belum timbun, Pak. Iya kan, belum ditimbun kan? Ya. Ya, kurang lebih analoginya seperti itu ya. Sebenarnya nggak salah juga yang Mas sampaikan tadi, cuman kondisinya kalau tanah itu butuh ditimbun, orang mau beli mahal nggak kan? Karena dia memikirkan dia mengeluarkan biaya untuk menimbun tanah itu. Kurang lebih kayak gitu Mas ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Izin bertanya. Oke, Mas Danu dulu deh. Ini buat pengkodingannya harus konsisten nggak, Pak? Jadi kayak rentannya itu 0 sampai sekian gitu. Coding itu kan setiap variabelnya itu harus konsisten nggak? Harus konsisten. Dan mulainya jangan pakai angka. Kalau dikontomi boleh juga. Coding itu cuma membuat data kualitatif jadi numerik, itu aja sih Mas. Tapi harus konsisten. Oh, iya. Oke, tadi Mas Alvan ya kayaknya. Iya, Pak. Mas Alvan ya. Izin bertanya, Pak, kalau misalkan harga tanah itu yang akan diregresi ditulis dalam satuan jutaan dengan ratusan ribu itu apakah berpengaruh, Pak? Nggak ngaruh, karena 0 doang. Nanti koefisiennya aja paling. Oh gitu. Baik, terima kasih, Pak. Koefisiennya nanti dia jadi lebih digitnya jadi lebih banyak kalau jutaan. Makanya saya lebih suka itu dibagi sejuta atau dibagi ribuan supaya angkanya nggak terlalu banyak. Sama aja, hasil regresinya pasti sama. Cuman bedanya nanti digitnya lebih banyak yang jutaan. Tapi angkanya tuh depannya tuh mirip. Untuk menyederhanakan data biasanya dibagi sejuta supaya angkanya nggak terlalu banyak. Itu aja sih Mas. Ada lagi yang lain? Mungkin? Izin bertanya Pak. Monggo Mas. Data saya kan tadi yang itu ya Pak, yang masih banyak yang sama gitu ya Pak. Kalau mungkin saya tambahin data dari luar gitu gimana Pak? Boleh. Nanti apakah ikut diregresi juga dan di-coding juga ya Pak? Data di luar kelurahan masuknya kan? Iya, data di luar kelurahan. Oke. Saya tekankan lagi teman-teman ya, untuk quality score teman-teman boleh membuat model lingkup kecamatan ya. Kalau untuk analisis data linear atau analisisnya hanya lingkup kelurahan. Kalau yang quality rating sama yang regresi silakan teman-teman perluas lingkup datanya. Karena buat data satu kelurahan kan susah. Karena kita butuh minimal 30 data silakan perluas. Mau jadi kecamatan, mau jadi kabupaten, tapi kalau bisa jangan lebar-lebar. Kecamatan lah. Jadi nggak apa-apa, Mas. Jawabannya nggak apa-apa. Baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain? Monggo. Izin, Pak. Kan saya ada area yang saya itu kemarin belum dapat datanya sama sekali. Terus saya pengen kayak memperbaiki sama menambahin data yang kemarin, Pak. Terus saya ke kelurahan. Nah, terus itu kemarin dari kelurahan itu mereka nggak bisa langsung ngasih datanya, terus katanya butuh proses. Terus kemarin itu waktu saya ke kelurahan lagi dapat datanya, terus datanya itu cuman per tahun itu cuman ada 2 Pak. Padahal di tempat saya itu banyak banget transaksi yang ada gitu loh Pak. Tapi data yang ada di kelurahan itu mereka bilangnya emang per tahunnya itu nggak pernah sampai banyak Mbak. Ini kita aja 5 itu udah banyak gitu Pak. Terus saya bingung jadinya kok. Nggak usah bingung Mbak. Memang keadaannya seperti itu. Kadang-kadang orang transaksi itu, gitu, Pak. Cuman kadang-kadang orang transaksi itu cuma di bawah tangan. Oh. Jadi dia nggak sampai sertifikat. Jadi yang dokumennya itu masuk ke kelurahan itu biasanya adalah transaksi yang sampai perubahan SHM. Tapi kalau di daerah biasanya mereka transaksinya itu nggak mau langsung merubah sertifikat karena menimbulkan biaya baru bagi dia.
udahlah ntar ngurus sertifikatnya nanti lagi. Akhirnya kelihatan banyak transaksi, tapi secara legal mereka nggak kelihatan ada transaksi karena mereka tuh transaksinya di bawah tangan, bahasa awamnya tuh seperti itu. Oh, secara nyata saya jual beli sama kamu, tapi secara legal tanah itu belum berpindah tangan karena belum diurus peralihan haknya. Seperti itu di daerah saya juga seperti itu, Mbak. Jadi saya jual ke sepupu saya, ya udahlah ntar lah saudara ini, saya jual ke tetangga saya, ya udahlah ngurusnya ntar aja. Makanya di Indonesia itu kalau di luar negeri nggak bisa begitu. Kalau di Indonesia yang namanya kepemilikan itu salah satu unsur yang mempengaruhi nilai tanah. Saat itu cuman ada dokumen KIRIK, cuman ada dokumen PBJB, cuman SHGB, SHM, itu nilainya beda-beda. Karena itu transaksi di Indonesia itu seperti itu. Orang-orang tuh nggak terlalu aware terkait legal seperti itu. Kalau di perkotaan sih relatif tidak ya. Cuman kalau di daerah tuh kayak kalau saya beli tanah harganya 100 juta, kalau saya ngurusin itunya paling enggak keluar biaya sekitar 10% dari nilai transaksi. 100 juta, 10% 10 juta. Bagi orang kamu kan besar tuh, Mbak. Jadi mereka menunda untuk mengurus, menunda. Dan kadang-kadang baru berubah itu setelah tangan keempat. Yang jual udah meninggal. Nah, itu nanti yang pokoknya urusannya ribet lah seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya, Mbak. Itu yang terjadi di daerah saya. Mungkin juga hal yang sama terjadi di daerahnya, Mbak. Secara legal perubahan kepemilikan cuma 2, tapi secara di bawah tangan mungkin transaksinya banyak. Nah itu Pak, masalahnya saya itu bukan di daerah. Di saya daerah di mana, Mbak? Sidoarjo, Pak. Terus Sidoarjo juga di Sidoarjo kotanya. Di daerahnya Mbak ada PPAT nggak? Ada, Pak. Banyak. Nah, berarti transaksinya mereka tidak lewat kelurahan, lewat PPAT. Oh. Apakah seseorang yang transaksi itu harus lapor ke kelurahan? Tidak, mereka tidak punya kewajiban. Kenapa ada data di kelurahan? Karena di kelurahan itu pejabat kelurahan itu juga merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah PPAT. Jadi mereka lebih memilih transaksinya dicatat di notaris PPAT daripada di kelurahan. Bisa jadi seperti itu, Mbak. Itu, nah kalau misalnya Mbak nggak dapat di kelurahan, Mbak bisa dapat ke PPAT, tapi PPAT nggak bakal ngasih datanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, nggak iya, apa-apa. Tapi effort yang Mbak sampaikan tadi tolong dicatat di laporan, Mbak ya, karena itu memberi nilai tambah effortnya. Ya, Oke, makasih, ada Pak. lagi Mbak mungkin? Udah Pak. Oke, teman-teman yang lain mungkin pengen diskusi yang lain? Nggak ada ya? Kali Pak. Oke, monggo Mas. Jadi Pak, harga yang berdasarkan rumus QS sama harga yang properti itu ada beberapa yang bedanya agak jauh gitu Pak. Jadi untuk pengumpulan nanti apakah perlu dibuang terlebih dahulu atau dibiarkan aja Pak? Biarkan saja, nanti kita akan gunakan perbedaan itu untuk analisis ASR tadi, analisis ratio. Nggak apa-apa, biar jadi studi kasus. Biarin aja. Oke, baik Pak. Oke, teman-teman yang lain ada lagi? Teman-teman kalau misalnya modelnya teman-teman nggak ideal, jangan takut ya. Ini kan kita akademik ya. Kita kalau salah itu malah jadi bahan diskusi. Jadi, aduh Pak, model saya kok jelek Pak gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Nanti kita jadikan bahan diskusi di materi terkait. Dalam hal ini pertemuan ke-14 terkait analisis self ratio. Oke, ada tambahan lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, monggo teman-teman waktunya sekitar 20-30 menit. Silakan teman-teman coding sampai scoring. Kalau misalnya teman-teman bisa ya sampai quality score. Jadi saya punya kesempatan untuk mengoreksi hasilnya teman-teman. Kalau misalnya ada yang saya rasa misleading atau keliru, bisa saya ingetin teman-teman. Ini kayaknya ada yang salah persepsi, tolong diperbaiki. Jadi pas PPMK teman-teman sudah terkoreksi mindsetnya dengan yang ideal, kurang lebih gitu. Oke Mas Arif, kalau nggak ada saya tutup, teman-teman silakan fokus. Saya buka LMS-nya sampai jam 11.59. Oke, teman-teman boleh kerjakan sekarang, boleh nanti malam boleh, tapi saya sarankan kerjain aja sekarang. Ini kan memang waktu kuliah sampai 20 menit ke depan. Jadi waktunya teman-teman nanti nggak terbuang untuk kuliah karena sudah dihabiskan di waktu kuliah. Gitu aja mungkin Mas Arif. Ada Mas Arif? Kalau nggak ada, cukup dari saya Pak. Oke, kalau nggak ada saya tutup aja ya kuliahnya ya. Silakan teman-teman kerjakan. Saya buka LMS-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ininya saya akan upload di YouTube saya aja deh. Nanti linknya akan saya serahkan ke teman-teman. Kurang lebih gitu. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo di PM, monggo lewat grup, jangan segan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.